Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tim semua. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah konsep yang menarik. Konsep ini harus kita jalankan semuanya. Konsepnya namanya adalah ini salah saya. Jadi nama konsepnya adalah ini salah saya. Nah, dengan kita menjalankan konsep ini salah saya, ini akan menjadi budaya yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena akan no blame other. Kita tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan mencari kambing hitam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan percaya nggak percaya dengan konsep salah saya itu menjadi hidup dan hati lebih damai dan tenang. Kenapa? Kita akan berhenti mencari pihak yang bersalah. Sakjane sopo to sing salah iki? Sakjane ini akibat perbuatan siapa? Kita akan berhenti melakukan itu semua. Sehingga langsung nunjuk ke diri kita, dan kalau ini salah saya, maka sudah selesai semuanya. Maka hati akan lebih tenang dan lebih damai hidup gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, konsep salah saya ini menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab yang hakiki gitu ya, yaitu semua dari diri kita ini memiliki tanggung jawab gitu ya. Dalam konsep vibrasi teman-teman, kita ini memiliki peran dan tanggung jawab terhadap semuanya, segala hal gitu ya. Misalkan satu contoh gitu ya, kita lagi duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil ngopi misalkan gitu ya. Tiba-tiba kita di jalan sebelah kita terjadi bruak kecelakaan gitu ya. Nah, dalam sudut pandang vibrasi, kita adalah menjadi bagian dari yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu. Loh, kok bisa? Padahal kita nggak ada urusannya sama sekali. Itu orang lain yang lewat di jalan dan kita hanya ngopi-ngopi di pinggir jalan gitu. Iya betul, faktanya memang begitu. Tetapi dalam sudut pandang vibrasi, kita ini memancarkan energi yang kita tidak sadari energi apa gitu ya. Jangan-jangan energi kebencian, jangan-jangan energi kesedihan, sehingga yang membuat orang di sekitar kita yang lewat itu mengalami kecelakaan. Kita tidak pernah menyadari itu semuanya gitu ya. Nah, maka dalam sudut pandang vibrasi, kita menjadi bagian dari yang bertanggung jawab terhadap adanya kecelakaan itu gitu ya. Maka dalam konsep healing terapi Ho'oponopono, maka kita wajib melakukan permohonan maaf gitu ya terhadap alam semesta dengan konteks yang berbunyi seperti ini. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Jadi saya minta maaf, mohon saya dimaafkan, terima kasih, saya mencintai. Nah, konsep itu bagian dari cara kita untuk bertanggung jawab terhadap seluruh alam semesta, gitu ya. Itu dari healing terapi Ho'oponopono itu seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, ketika kita menyalahkan diri kita, maka kita memiliki niat untuk memperbaikinya, betul nggak? Ini salah kita kok, ya kita memiliki niat untuk memperbaiki. Kalau itu kan salahmu. Kalau kita nunjuk ke orang lain, mustahil kita memperbaiki diri. Wong kita tidak merasa bersalah, yang salah orang lain. Harusnya orang lain yang memperbaiki diri, kan begitu. Ya, jadi konsep salah saya ini baik gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, kita memiliki niat untuk memperbaiki diri. Yang kedua adalah kita akan melakukan evaluasi diri karena kita merasa bersalah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kita merasa bersalah, kita akan melakukan proses belajar terus-menerus sampai akhirnya menjadi jago gitu ya. Dalam satu hal tertentu gitu yang kita akui kesalahan itu tadi gitu. Kemudian akhirnya yang keempat adalah menyelesaikan masalah itu sesungguhnya gitu ya. Nah, sehingga dengan 4 hal yang terjadi ketika kita menyalahkan diri ini, maka akan menjadi sebuah konsep kesalahan bersama gitu. Contohnya begini ya. Contohnya begini, misalkan contoh, target bulan ini tidak tercapai. Kalau konsep yang lama, kita mencari kesalahan ini salah siapa? Apakah strateginya kurang benar? Apakah manajernya tidak bisa? Apakah leadernya tidak sanggup memimpin tim? Apakah timnya memang kurang
qualified menjalankan. Jadi kita selalu mencari kesalahan orang lain. Sehingga kalau kita mencari kesalahan orang lain, yang ada kita tidak pernah memperbaiki diri gitu. Tapi kalau konsepnya ini salah saya, maka saya sebagai seorang direktur, ketika bulan ini tidak mencapai target, saya merasa diri saya salah gitu. Kesalahan saya apa kira-kira? Mungkin saya kurang peduli pada tim gitu. Atau mungkin saya kurang memberikan dukungan training kepada tim saya gitu. Atau mungkin ada sistem yang kurang baik sehingga saya bisa perbaiki gitu. Nah, itu. Kemudian manajer marketing juga berpikir, ini salah saya juga gitu. Kenapa? Mungkin harus ada yang diperbaiki dari sisi strategi mungkin. Atau mungkin saya perlu meng-coaching tim lebih intens supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian tim leader juga berpikir, ini salah saya juga gitu. Sehingga saya bisa membantu tim lebih intens misalkan, atau mungkin saya bisa membantu kontak session lebih baik gitu ya, sehingga semua memperbaiki diri gitu. Bahkan tim juga merasa ini salah saya juga, yang ngelakuin saya kok, yang melaksanakan saya kok, berarti saya mungkin kurang otot atau saya butuh belajar lagi teknik-teknik apa yang bisa membantu gitu ya. Nah, sehingga teman-teman konsepnya adalah dari direktur sampai semua yang melaksanakan merasa bersalah dan masing-masing memperbaiki diri dan akhirnya ini menjadi kesalahan bersama yang sama-sama berbuat baik, yang sama-sama memperbaiki diri dan jadilah sebuah konsep yang menjadikan semua orang memperbaiki diri, mengevaluasi terus-menerus dan terus belajar untuk menjadi jago di bidangnya masing-masing. Ya, jadi konsep ini salah saya itu konsep yang menarik, konsep yang harus kita lakukan mulai sekarang ya. Jadi tidak lagi kita menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam tapi langsung nunjuk diri. Semua orang nunjuk diri. Misalkan kok kita rugi bulan ini, maka semua nunjuk diri. Saya nunjuk diri, saya salah, manajer keuangan nunjuk diri, manajer keuangan salah, tim operasional dan tim keuangan nunjuk diri masing-masing, saya salah. Sehingga semua bergerak bersama-sama, memperbaiki diri, menjadi lebih baik, dan menjadi jago di bidangnya masing-masing. Itu menjadi sebuah kesalahan bersama yang konstruktif ya, jadi membangun gitu ya. Jadi konsep salah saya ini adalah konsep yang positif, yang baik karena akan membangun semua organisasi menjadi lebih positif gitu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang saya pengen share kepada teman-teman, sebuah konsep yang kayaknya harus kita mulai gitu ya. Menunjuk diri kita ini salah saya, itu adalah konsep yang baik gitu ya. Bukan blame ke diri sendiri, bukan, tapi ini adalah sebuah bentuk upaya awal untuk kita terus belajar dan memperbaiki diri, yaitu dengan menunjuk bahwa saya sudah melakukan sebuah kesalahan gitu, sehingga saya harus menyadari dan saya harus memperbaiki gitu. Ya, itu kira-kira. Itu saja kira-kira teman-teman. Oh, ada satu lagi yang perlu saya share gitu ya. Ini adalah konsep juga. Teman-teman sales sudah melakukan gitu ya, tapi teman-teman yang lain belum melakukan, yaitu konsep tentang atau kata-kata bagus itu gitu ya. Itu konsep yang menarik gitu ya. Jadi setiap kali ada kata-kata atau statement yang negatif yang muncul, maka teman-teman harus langsung secara refleks menimpali, bagus itu gitu ya. Loh, negatif kok bagus? Ya bagus gitu, karena itu akan men-shifting, memindahkan state negatif menjadi langsung positif, karena setelah kata-kata bagus itu tidak mungkin negatif gitu. Kata-kata bagus itu pasti akan lanjutannya sesuatu yang memberdayakan gitu ya. Jadi contoh misalkan ini ada tim yang lagi komplain, waduh ini hari ini kok panas banget gitu ya. Ini negatif, state-nya ini negatif ini. Kalau direspon ini menjadi vibrasinya negatif semua, jelek semua. Maka kita harus mengucapkan satu kata yaitu bagus itu gitu. Artinya kita bisa bla 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 bla, apa kata-kata terusannya. Jadi mematahkan state negatif ini berubah menjadi state positif gitu. Misalkan contoh lagi tadi, waduh hari ini kayaknya kita gagal mencapai target kita. Bagus itu, langsung di-cut dengan kata-kata itu. Sehingga bagus itu, artinya kita harus belajar lebih giat lagi gitu. Kata-katanya menjadi positif, state-nya sudah state positif gitu ya. Yang tadinya state negatif, tidak boleh dikembangkan, di stop dengan kata-kata
bagus itu gitu ya. Jadi ini harus jadi budaya kita. Setiap saat, setiap orang harus menyampaikan kata-kata ini gitu ya. Bagus itu karena kata-kata ini memberdayakan gitu. Kata-kata bagus itu tidak bisa diikuti oleh kata-kata negatif. Kata-kata bagus itu adalah kata-kata shifting dari state negatif menuju state yang positif. Ini adalah strategi bagaimana cara kita memperbaiki vibrasi setiap saat, setiap orang gitu ya. Nah, itu kira-kira tambahan di sales. Saya kemarin mendengar sudah dilakukan oleh Mbak Fitri dan tim, tapi alangkah baiknya ini dilakukan semuanya gitu ya, dan menjadi gerakan bersama. Bagus itu diucapkan dengan nada yang semangat dan ceria gitu ya. Karena ini shifting ke sisi yang positif dan memberdayakan ya. Silahkan teman-teman coba. Itu saja yang saya share. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.